Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Siti Nurjana, Najwa Tiara Ramadhani, dan Eva Nur Halimah akan menjelaskan tentang ekologi dan ruang lingkupnya. Pengertian ekologi. Ekologi berasal dari bahasa Yunani, yakni oikos dan logos. Oikos berarti rumah atau habitat dan logos berarti ilmu pengetahuan. Maka dapat diartikan jika ekologi ialah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari rumah atau habitat. Sejarah ekologi. Ilmu ekologi memang pertama kali digunakan pada 1869. Namun ilmu ekologi pertama kali dikemukakan pada 1865 oleh Reiter. Saat itu ilmu ekologi menjadi fokus dasar yang membedakannya dengan cabang ilmu biologi lainnya. Dalam bahasa Inggris, ekologi dikenal sebagai ekologi. Dilansir dari The Ecological Society of America, ilmu ekologi berusaha memahami pentingnya hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya, termasuk manfaat ekosistem untuk makhluk hidup. Ruang lingkup ekologi. 1. Organisme. Organisme merupakan benda hidup atau makhluk hidup. 2. Populasi. Populasi merupakan kumpulan organisme yang sejenis dan hidup di suatu daerah tertentu. 3. Komunitas. Komunitas merupakan kumpulan populasi dari berbagai jenis organisme yang berkumpul suatu daerah tertentu. 4. Ekosistem. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya, baik makhluk hidup ataupun yang tidak hidup, sehingga membentuk sistem ekologi. 5. Biosfer. Biosfer merupakan lapisan bumi di mana ekosistem berada. Kira-kira letak biosfer mencapai 900 meter di atas permukaan bumi. Beberapa meter di bawah merupakan tanah dan beberapa ribu meter di bawah permukaan laut. Asas ekologi. Asas pertama dalam ekologi adalah energi yang ada di setiap organisme, populasi, komunitas, atau ekosistem yang dianggap sebagai energi yang disimpan atau dilepas. Artinya, energi bisa diubah bentuknya, tetapi tidak bisa hilang atau diciptakan. Contohnya, tumbuhan memproduksi makanan berkat sinar matahari. Kemudian, makanan itu dikonsumsi oleh makhluk hidup lainnya, seperti hewan atau manusia. Makanan tersebut berubah menjadi energi dan terlepas ke udara. Asas kedua dalam ekologi adalah tidak ada sistem pemanfaatan energi yang efisien. Artinya tidak semua energi bisa dimanfaatkan untuk melakukan sesuatu. Contohnya, benda dengan suhu panas akan memancarkan energi panasnya ke benda sekitarnya yang suhunya rendah. Asas ketiga dalam ekologi adalah materi, energi, waktu, dan keanekaragaman termasuk dalam sumber daya alam. Artinya, sumber daya alam ini tidak berasal dari manusia tetapi bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Asas keempat dalam ekologi adalah peningkatan ketersediaan sumber daya alam bisa memengaruhi hal lainnya. Artinya, sumber daya alam yang ada bisa memengaruhi kondisi penggunaan air, energi, produksi, dan lain-lain. Asas kelima dalam ekologi adalah makhluk hidup yang lebih cepat beradaptasi akan lebih mampu bersaing. Artinya, makhluk hidup yang kemampuan adaptasinya tinggi akan lebih mudah bersaing, baik secara fisiologis maupun morfologis. Manfaat ekologi. 1. Mempermudah proses pemahaman terhadap perilaku makhluk hidup. Contohnya sistem sonar yang dimanfaatkan oleh kapal selam. Sistem ini diadaptasi oleh sistem sonar milik lumba-lumba. 2. Mencari tahu peran manusia di lingkungannya. Contohnya penggunaan pestisida yang berlebihan sama sekali tidak baik untuk kesehatan makhluk hidup. 3. Mengetahui keanekaragaman hayati. Contohnya dengan mengetahui mana tumbuhan yang bisa dikonsumsi dan mana yang berbahaya bila dikonsumsi. 4. Memanfaatkan sumber daya alam secara lebih bijak. Contohnya karena kita tahu bahwa minyak dan gas bumi bisa habis sewaktu-waktu. Manusia bisa berinovasi dengan memproduksi bahan bakar jenis lainnya.
Sekian dari kami yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.